Saya sedang bergumul menjadi hamba Tuhan ya, sesuai S1 ini. Apakah menjadi hamba Tuhan harus full time? Saya takut jika saya tidak bisa mengaplikasikan ilmu kuliah S1 jika kelak sudah menjadi hamba Tuhan. Saya selalu ingat pertanyaan pendeta David Tong, saudara, kalau ngomongin ini ya. Ada orang yang tanya kepada dia kan ya, soal pergumulan masuk STT gitu. Bagaimana kita menentukan masuk atau enggak gitu. Pergumulannya dalam hal apa saja dan sebagainya. Lalu Pak David Tong itu selalu tanya balik, dia jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dia bilang, kamu waktu ambil S1 ini sebelumnya, kamu pergumulannya gimana? Bagaimana kamu bisa yakin banget bahwa kamu ambil S1 yang ini gitu? Atau kamu masuk kantor yang ini, ambil bidang pekerjaan yang ini, itu pergumulannya gimana gitu. Dan seringkali kita menemukan ada ketimpangan ya Surya, ya, antara pergumulan masuk S1 dengan pergumulan STT gitu. Kayak levelnya tuh beda gitu. Padahal kan nggak harusnya gitu. Saudara sama-sama bertanggung jawab sebenarnya. Agak nggak fair kalau saudara masuk ke STT, saudara tanya gimana saya bisa masuk ini, saya takut nggak bisa mengaplikasikan S1. Tapi waktu saudara masuk S1, saudara tanya kayak gitu juga nggak? Saudara tanya misalnya, apakah saudara takut saudara nggak bisa mengaplikasikan seluruh pelajaran SMA yang saudara pernah dapat misalnya? Kan enggak kan ya? So ini ada kayak ketidakadilan yang terjadi di sini kalau kita mau bilang gitu. Karena dalam teologi reform, saudara, salah satu hal yang seringkali ditekankan, itu adalah yang namanya hamba Tuhan, itu bukan cuma mereka yang jadi pendeta dan vikaris. Yang namanya hamba Tuhan itu semua orang percaya, saudara. Saudara kalau kembali ke Alkitab, sekali lagi, istilah hamba Allah, itu nggak cuma dipakai untuk 1 atau 2 orang, tapi belakangan itu dipakai untuk seluruh umat percaya. Jadi apakah menjadi hamba Tuhan harus full time? Kalau dalam pengertian seperti ini, iya saudara, karena nggak ada saudara paruh waktu hamba Tuhan, lalu paruh waktu hamba setan kan? Nggak bisa gitu. Saudara pasti hamba Tuhan. Saya sejujurnya saya emang nggak terlalu suka pakai istilah itu ya, karena penggunaan istilah itu kita jadi bikin salah kaprah gitu, kayak hamba Tuhan tuh satu level yang lebih tinggi atau gimana. Saudara, di dalam pekerjaan para reformator itu salah satunya adalah mereka mendobrak itu pemisahan yang sudah kelewat tajam antara kaum awam gitu ya, laity, sama kaum clergy ya, kaum the so-called para hamba Tuhan ini. Luther itu mengatakan pekerjaan Tuhan tuh bukan cuma di gereja, saudara. Karena misalnya Luther mengatakan Mazmur 147 ya, itu kan ngomong Tuhan yang meneguhkan palang pintu gerbangmu. Tuhan yang memberkatimu dengan gandum yang terbaik. Lalu Luther tafsir kayak gini, itu siapa sih yang sebenarnya bikin palang pintu gerbang yang teguh? Ya tukang kayu kan ya. Siapa yang memberkati kita dengan gandum? Ya petani gandum kan ya. Tapi lalu kenapa Mazmur mengatakan itu Tuhan yang melakukan? Lalu Luther mengambil poin Alkitab sedang mau mengatakan semua orang-orang yang mengerjakan pekerjaan itu sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu apa sih saudara? Kalau saudara lihat di Kejadian 1 misalnya, membawa kehidupan kan, membawa keteraturan sehingga menghasilkan kehidupan, dan semua orang yang mengerjakan itu hamba Tuhan, itu sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan cuma yang di gereja. Saudara, ini penting karena dengan dasar framework bingkai seperti inilah gitu ya, baru kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ketakutan nggak bisa mengaplikasikan ilmu kuliah S1. Saya mesti tanya saudara, kenapa saudara ada ketakutan seperti itu? Kalau saudara memang ketakutan karena saudara merasa panggilan Tuhan paling kuat adalah dalam bidang S1 itu, ya kenapa nggak saudara cari karir di bidang itu aja? Itu pun tetap panggilan seorang hamba Tuhan, saudara, dalam pengertian yang reformatoris seperti ini. Di sisi yang lain, mungkin saudara bertanya ada ketakutan seperti ini, adalah karena saudara tidak rela mungkin misalnya menyangkal diri. Itu juga ada kemungkinan yang kita mesti consider. Karena kalau saudara jadi pendeta dan vikaris, ya sekali lagi bukan cuma pendeta dan vikaris, sebenarnya semua juga ada panggilan seperti ini, yaitu panggilan menyangkal diri, itu semua orang Kristen harus kerjakan kan ya. Ya mungkin itu salah satu memang proses yang kita perlu jalani juga dalam kita menjadi pendeta dan vikaris. Sekali lagi saudara perlu introspeksi ya dalam hal seperti ini gitu. Apa yang menyebabkan ketakutan itu? Kalau saudara takut karena saudara merasa memang panggilan Tuhan di sana, saya akan bilang mungkin saudara perlu consider untuk ambil bidang di sana aja. Karena sekali lagi nggak ada itu pekerjaan yang dalam arti pekerjaannya lebih rendah dibandingkan pekerjaan pendeta dan vikaris, nggak ada. Dalam teologi reformatoris itu poin sangat clear gitu.